Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihuddin Fanani. Saya dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan mencoba untuk memenuhi tugas dari Bapak Sotik selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan tentang pendekatan kurikulum berbasis akademis. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistemasi disiplin ilmu. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistemasi tertentu yang saling berbeda-beda. Misalnya, untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistemasi ilmu tauhid. Aspek atau pelajaran Al-Quran menggunakan sistemasi ilmu Al-Quran atau tafsir. Untuk akhlak, itu menggunakan sistemasi ilmu akhlak. Selanjutnya ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum berbasis atau dengan subjek akademis. Pendekatan yang pertama yakni dengan melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta serta tidak hanya dengan cara mengingat-ingatnya saja. Pendekatan yang kedua adalah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan komprehensif terpadu. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Model kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, sehingga pendidikan diarahkan lebih bersifat intelektual. Konotasi model ini tidak hanya menerima apa yang disampaikan dalam pengembangan, tapi juga menerima proses belajar yang dialami peserta didik. Sumber model subjek akademis dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan pada pemikiran masa lalu, sedangkan masa kini hanya memelihara dan mewarisi hasil budaya masa lalu tersebut. Sebaiknya, kurikulum lebih mengutamakan isi pendidikan dan peserta didik merupakan usaha untuk menguasai isi pendidikan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, sekolah adalah tempat peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tanpa fungsi itu, eksistensi sekolah akan kehilangan performanya atau pamornya yang paling utama. Saat memuncak model subjek akademis, istilah lain rasional akademis ini mengalami perkembangan menjadi 3 struktur disiplin ilmu, yaitu yang pertama, aliran yang melanjutkan struktur disiplin. Aliran ini menonjolkan proses penelitian ilmiah baik masalah sosial, nilai-nilai maupun kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintah. Kritik yang timbul pada aliran ini adalah pendidikan menghasilkan manusia-manusia sinis, dingin, objektif, rasional, dan tidak mempunyai kepercayaan. Selain itu, aliran ini pun menghasilkan manusia-manusia yang tidak memiliki cita-cita nasional dan tidak memiliki pemujaan terhadap pahlawan serta emosinya miskin.
Yang kedua, pelajar terpadu. Dalam memahami masalah yang kompleks, aliran ini menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terpadu dalam proses dari pelajaran konsep-konsep pokok, proses-proses ilmiah, gejala-gejala alam, dan masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatannya adalah interdisipliner. Yang ketiga, yakni pendidikan fundamental yang mementingkan isi dan materi, di samping cara-cara atau proses berpikir. Secara umum, kurikulum model akademis dipandang sebagai model yang masih sepihak dan belum mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai lama dan nilai baru. Padahal Islam menghendaki adanya model yang interdisipliner dan integratif terhadap semua masalah-masalah kehidupan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.